Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam pesan gembala kali ini, dan sebelum kita mendengarkan pesan gembala, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan lewat pesan gembala. Tuhan sucikan, kuduskan kehidupan kami, agar setiap kebenaran firman yang kami dengar itu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami akan terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Pesan gembala kali ini berjudul Bersama dengan Tuhan. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Di mata Tuhan, penyembahan berhala adalah dosa besar dan merupakan suatu kekejian bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah memperingatkan umat Israel. Di dalam Yehezkel 20 ayat 18, di sana dikatakan, janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Tuhan sangat benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Ya, Mazmur 31 ayat 7. Dan sebagai akibatnya, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan kekeringan selama 3,5 tahun. Karena menyampaikan pesan Tuhan tentang penghukuman atas Israel tersebut, maka keberadaan Elia menjadi sangat terancam dan dimusuhi oleh Raja Ahab. Dia dikejar-kejar oleh orang-orang suruhan dari Raja Ahab. Elia menjadi takut. Ya. Isabel sangat marah terhadap Elia. Di tengah situasi yang genting ini, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Elia. Kita tahu arti nama Elia ialah Tuhan adalah Allahku. Tuhan membuktikan dirinya sebagai Allah yang hidup, yang sanggup menolong, yang sanggup melindungi, dan sanggup memelihara Elia. Di dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara yang dikasihi Tuhan, Sungai Kerit menjadi sekolah, dalam tanda kutip sekolah bagi Elia untuk menjalani proses pembentukan Tuhan. Ya. Sungai Kerit menjadi tempat di mana Elia dibentuk, di mana Elia melihat bagaimana benar-benar Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup memelihara dia. Dalam kesendirian inilah Elia diajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, diajar untuk mengandalkan Tuhan. Elia pun tinggal selama beberapa waktu lamanya di tepi sungai Kerit, sehingga ia terlindungi dari kejaran tentara Ahab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengizinkan dalam tanda kutip kekeringan terjadi dalam hidup kita, supaya kita belajar bergantung kepada Tuhan, memisahkan diri dari kesibukan dan bersekutu dengan Tuhan, dan mencari hadirat Tuhan. Seringkali kita tidak punya waktu, ya. Seringkali kita tidak ada waktu untuk datang menyendiri bersekutu dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan ada masalah, ada persoalan, supaya kita bisa datang bersekutu dengan Tuhan. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 11 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Mazmur 9 ayat 11. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam situasi sulit sekalipun, asal kita mau melangkah sesuai dengan perintah Tuhan, pasti ada jaminan perlindungan seperti yang dialami Elia. Bersama dengan Tuhan, saudara, kita akan selalu melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan. Dalam kesendirian yang terpisah, Elia memperoleh pengalaman rohani yang sangat berharga bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita selalu mau dan ada kerinduan untuk bersama dengan Tuhan. Kita selalu mau bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Saudara, bukan hanya ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, tapi di saat kita juga
baik-baik saja. Kita harus tetap bersama dengan Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Sebab iblis tidak mau melihat kita baik-baik saja. Dia selalu mencari kesempatan untuk menggoda kita, untuk menyeret kita kembali ke jalan yang salah. Bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara yang besar. Elia diajar Tuhan untuk bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, memelihara kehidupannya bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah bersama dengan Tuhan, maka engkau akan melihat selalu pertolongan Tuhan. Tidak ditinggalkannya orang yang setia, orang yang benar. Pemeliharaan Tuhan selalu terjadi. Kalau Elia bisa mengalaminya, maka Bapak Ibu Saudara juga bisa mengalami pertolongan Tuhan, asal engkau selalu bersama dengan Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran-Mu, mengajarkan kepada kami untuk kami selalu bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala aspek hidup kami. Berikan kami kesanggupan, berikan kami kemampuan, dan biarlah belas kasihan Tuhan terus menjadi bahagian kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara diberkati lewat pesan gembala ini, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.